Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita buka hati, kita siapkan hati kita sambut firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kita berikan tepuk tangan kembali bagi nama Tuhan. Kembali sama-sama sekali. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan. Mari sama-sama kita buka hati kita boleh bangkit berdiri. Kita siapkan hati sambut firman Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Dengan imanmu sama-sama katakan. Aku percaya sungguh berkat-Mu atas hidup kami melimpah sampai hari atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, kami sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kasih-Mu, kebaikan-Mu berlimpah bagi kami. Engkau ada di tengah kami, Kau berkenan bertakhta dalam pujian penyembahan kami. Kami siap untuk duduk diam di bawah kaki-Mu, dengar firman-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, teguhkan setiap firman dengan tanda kuasa dan mujizat. Terlebih kami akan bersatu dengan tubuh darah Yesus. Kami percaya hari ini yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, setiap kuk dan belenggu dipatahkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin, haleluya. Silakan duduk saudaraku yang terkasih, shalom. Selamat siang, Tiberias Balai Sarbini, sukacita bersama dengan saudara hari ini. Dan hari ini saya mau bawakan firman yang berjudul, boleh ditampilkan di PowerPoint, yaitu bahaya hidup dari roti saja. Ya, gambar berbicara 1000 kata. Gambar apa yang kita lihat saudara? Yesus sedang apa? Ya, sedang apa nih? Dicobai oleh iblis. Di mana? Di padang gurun. Ya, kita tahu Yesus berpuasa 40 hari
40 malam, dia lapar dan ia dites, ya, dicoba. Dan cobaan iblis ini saya percaya masih berlangsung sampai sekarang ini bagi setiap kita, terutama pencobaan yang pertama ini. Kita lihat firman Tuhan, Matius pasal 4 ayat 3 sampai yang keempat. Matius pasal 4, tolong boleh Bro Andi, boleh dibaca ayat 3 dan 4, ya. Matius pasal 4 ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tepat, ya. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia hidup bukan dari roti saja. Ya, hari ini saya mau berbicara, jangan hidup dari roti saja. Bahaya kalau kita hidup dari roti saja. Dan roti di sini mewakili semua kebutuhan kita, saudara. Bisa juga nasi di sini. Ya, jangan hidup dari nasi saja, jangan hidup dari pakaian saja, jangan hidup dari apapun yang kita butuh. Ya, saudara butuh sepatu, kita butuh mobil, dan nggak ada salahnya saudara butuh mobil, nggak ada salahnya juga saudara butuh hepeng, ya, hepeng, betul hepeng kan? Hepeng duit kan? Ya, nggak ada salahnya ya saudara butuh makanan dan minuman. Dan tidak ada salahnya juga saudara butuh roti. Tapi jangan hidup dari roti saja. Bahaya hidup dari roti saja. Dan saya percaya pencobaan itu sampai sekarang masih iblis lakukan pada umat manusia. Apalagi saat-saat ini saudara, ya, ketika misalnya ekonomi sulit, kita akan tergoda ya untuk berkata atau berpikir bahwa segala-galanya yang kita butuhkan itu materi. Bahwa kalau nggak ada materi, kalau nggak ada roti, itu seakan-akan kita akan mati, seakan-akan dunia akhirat ya. Kalau roti ini sudah kekurangan bagi kita. Dan kadang-kadang kita digoda untuk mengubah batu menjadi roti. Kita digoda untuk mengada-ngadain apa yang gak ada. Supaya diada-adain. Karena kita berpikir cuma itu yang kita butuhkan. Dan akhirnya ya saudara gak ada uangnya misalnya. Tapi saudara merasa saya butuh barang ini. Saya butuh pakaian merek ini. Dan engkau berpikir bahwa itu saja yang kau butuhkan. Katakan bersama saya saja. Katakan bersama saya saja. Nah saja itu yang bahaya. Ya, jadi bukan berarti engkau tidak butuh roti, dan kita nggak boleh juga terlalu sok rohani di sini dan berkata saya nggak butuh roti, yang saya butuh hanya hal-hal yang rohani. Yang paling penting adalah nanti di akhirat, nanti yang paling penting. Masa sekarang ya bodo amat, kurus kering kelaparan nggak apa-apa lah. Yang penting nanti di akhirat ada upahnya. Saudaraku, kita juga tidak mau terlalu sok rohani seperti itu, dan Tuhan tidak mau kita sok rohani juga seperti itu. Kita mengakui kita butuh roti. Tapi jangan kita pikir bahwa kita butuh roti saja. Ya. Kadang kalau kita terobsesi dengan satu produk, mobil merek tertentu, pakaian merek tertentu, sepatu merek tertentu, tas merek tertentu, kita akan terobsesi untuk berpikir, oh cuma ini saja yang aku butuhin. Wah kalau gue gak dapet tas merek ini, wah dunia akan berakhir nih. Kalau gue gak dapet, ya karena tas ini cocok banget buat gue. Gue cool banget kelihatannya, kalau dilihat orang keren banget. Dan identitas kita, harga diri kita terikat dengan produk tersebut. Dan kita merasa bahwa itu saja yang kita butuhkan. Sehingga kita tergoda untuk mengubah batu jadi roti. Artinya kita tergoda untuk ngadain hal-hal yang gak ada. Itu dipaksain untuk diada-adain. Dan akhirnya uangnya misalnya gak ada untuk itu. Kita ngutang sana sini, kita maksain, kita ngoyo. Saudaraku, jangan maksa. Katakan kiri kanan saudara, katakan jangan maksa. Jangan
maksa mengada-ngadakan apa yang gak ada. Saudaraku yang terkasih, bahkan Alkitab katakan, Bapamu yang di surga tahu kamu memerlukan semuanya itu. Dan Tuhan tahu kita butuh makanan. Kita juga gak usah jaim, gak usah terlalu sok rohani untuk berkata bahwa kita tidak butuh roti. Kita butuh roti. Karena manusia, saudara dan saya, adalah makhluk yang paling rapuh. Kita butuh banyak hal untuk bisa bertahan hidup di bumi ini. Kita butuh makanan, minuman, sandang, pangan, papan. Kita butuh kebutuhan-kebutuhan yang sekunder setelah primer tersebut. Kita juga butuh, karena kita adalah makhluk sosial, kita butuh institusi-institusi sosial untuk memastikan ya bahwa kita hidup dengan damai satu sama lain dan sejahtera. Misalnya manusia butuh institusi perangkat hukum misalnya, binatang tidak butuh itu. Ya. Tapi kita butuh, itu penting. Karena kalau tidak ya masyarakat kacau, kita bisa saling melukai dan lain sebagainya. Jadi kita butuh banyak hal dan Tuhan mengetahui hal tersebut. Dan bukannya Tuhan tidak mau kita hidup dari roti. Karena Tuhan tahu kita butuh hal tersebut. Tetapi jangan hidup dari roti saja. Jangan hidup dari materi saja. Dan hari ini saya berdoa kita menang atas godaan ini. Yang setuju katakan amin. Kita menang atas godaan bahwa materi segala-galanya dan itu saja yang kita butuhkan. Karena saya mau terangkan dengan penjelasan yang menurut saya realistis dan alkitabiah, tapi juga jangan sok rohani, ya. Karena kadang kita tergoda juga untuk sok rohani, dalam arti kita tergoda untuk berkata, oh berarti maksud Tuhan kita nggak perlu hal-hal materi, berarti kita nggak perlu roti, berarti yang penting adalah akhirat saja. Tuhan juga tidak mau kita sok rohani seperti itu. Saya kasih contoh, kita coba lihat firman Tuhan, Lukas 8 ayat yang ke-55. Boleh ditampilkan, dalam Lukas 8 ayat 55 ini mujizat baru saja terjadi. Dan perhatikan, maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu apa? Makan. Ya kita lihat Tuhan Yesus yang sangat praktis di sini. Tuhan Yesus yang sangat realistis di sini. Mujizat baru saja terjadi. Dan kebanyakan orang ketika mujizat terjadi mereka terlalu haleluya. Terlalu bersuka cita. Sehingga anak yang baru bangkit lupa dikasih makan. Kalau lupa dikasih makan mati lagi saudara. Ya. Tapi Tuhan Yesus sangat praktis, yang setuju katakan amin. Yang sangat berhikmat. Ya. Jangan terlalu kita, kadang-kadang kita terlalu orientasinya terlalu akhirat mulu. Sampai kita lupa bahwa kita juga harus bertanggung jawab untuk hidup di masa kini. Ada kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi di masa kini, baik untuk diri kita dan untuk orang-orang yang kita cintai. Dan kalau engkau menyangkal kebutuhan-kebutuhan tersebut kepada orang-orang yang kepadanya engkau bertanggung jawab, maka engkau berdosa. Kalau engkau terlalu sok rohani misalnya, dan kau tidak memenuhi kebutuhan keluargamu misalnya, dengan alasan, ya kebutuhan jasmani kan hanya untuk sementara, tapi yang penting menyenangkan Tuhan sampai selama-lamanya di kekekalan, dan engkau menyangkal kebutuhan jasmani untuk orang-orang yang kita kasihi dan engkau menelantarkan katakanlah keluargamu, ya. Di mata Tuhan itu adalah berdosa. Ya, jadi saya kasih dua ayat. Yang pertama adalah Lukas tadi, ya 8 ayat 55 yang memberikan bukti ya bahwa Tuhan Yesus juga masih mendarat di bumi, itu istilah saya. Ya saudara jangan terlalu akhirat-akhirat, tapi saudara mengambang dan kita masih ada di dunia, kita harus masih mendarat di bumi. Yang setuju katakan amin. Ya, Tuhan Yesus masih mendarat di bumi. Ya, dia spiritual tapi praktis. Dan saya percaya orang yang benar-benar rohani itu juga orang-orang yang penuh kasih dan praktis. Yang setuju katakan amin. Kita lihat Markus 7 ayat 11 sampai 13. Markus 7 ayat 11 sampai 13, saya mau buktikan di sini saudaraku bahwa menjadi rohani dan spiritual bukan berarti kita harus menelantarkan
kebutuhan orang-orang yang kita kasihi dan meniadakan, menyangkal kebutuhan mereka untuk hal-hal tersebut. Boleh ditampilkan Markus pasalnya yang ke-7 ayat 11 sampai 13, bisa dibaca Bro Andi, silakan. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Lanjut. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Lanjut. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Apa maksudnya? Tuhan Yesus katakan, ya, kalau engkau harusnya memenuhi kebutuhan untuk orang tuamu, tapi yang engkau berikan kepada orang tuamu, engkau sok rohani, dan kau kasih korban buat Tuhan, supaya engkau kelihatan spiritual dan rohani, engkau meniadakan firman Tuhan. Ya, jadi hati-hati dengan hal-hal yang kelihatannya rohani, ya, kelihatannya spiritual, bahkan kelihatannya suci, tetapi sebenarnya itu duniawi. Karena orang-orang itu seperti orang Farisi dan ahli-ahli Taurat hanya mau kelihatan rohani, ya, hanya mau kelihatan suci, dan itu hanya window dressing, ya, seperti orang-orang Farisi yang suka doa di pinggir jalan, di depan orang. Ada banyak-banyak hal-hal yang kelihatannya rohani, tapi kalau dianalisa lebih lanjut, saudaraku, ya, itu duniawi. Mau pakai ayat Alkitab sekalipun, mau memakai ayat Alkitab untuk pembenaran sekalipun, tetapi ujung-ujungnya itu adalah duniawi. Ya. Jadi kita butuh roti, kita butuh kebutuhan-kebutuhan materi, tapi saudara nggak boleh hidup dari roti itu saja. Dan saya mau kasih penjelasan, saudaraku, ya, yang saya percaya ini bukan hanya untuk supaya kita kelihatan lebih rohani, bukan. Tapi ini adalah realistis, ini masuk akal, dan ini juga untuk menyenangkan Tuhan. Karena saya percaya bahwa kita tidak hidup dari roti saja. Dan kita tidak butuh roti itu saja. Sekarang. Saudara tidak butuh roti ini saja sekarang, tapi saudara butuh juga makan, bukan hanya sekarang, tapi 6 jam kemudian kita juga butuh makan. Betul saudara? Kita, ya katakanlah manusia, kita makan 3 kali sehari. Jadi lihat betapa rapuhnya manusia. Dan adalah penting untuk saudara melihat betapa rapuhnya kita supaya kita semakin menghargai. Bahwa betul-betul bukan roti saja yang kau butuh. Kau butuh lebih dari roti, kau butuh lebih dari materi. Kau butuh hal-hal yang non-material. Karena hal-hal yang non-materi itu yang ngikat materi. Hal-hal yang spiritual itu yang akan membuat materi itu di pihak saudara. Karena semakin kita terikat dengan roti, maka roti itu akan menghancurkan hidup kita dan saudara akan kehilangan roti tersebut. Tapi semakin saudara mencari hal-hal yang di atas roti, maka roti itu akan berlipat ganda. Yang setuju katakan amin. Semakin kau mencari hal-hal yang non-material, ya, yang tidak bersifat materi, ya, engkau butuh roti hari ini, engkau butuh besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Dan kita tersebar, bukan hanya dalam ruang, kita tersebar dalam waktu. Dan manusia adalah satu-satunya makhluk di bumi ini yang mengenal kefanaan, sadar akan kematiannya, dan sadar akan waktu. Ya, binatang tidak sadar akan waktu, karena binatang tidak memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Alkitab katakan ketika Adam dan Hawa makan buah tersebut, mata mereka terbuka, mereka tahu mereka rapuh, mereka telanjang, mereka fana, kita sementara, dan tersebar dalam waktu itu kita memiliki banyak kebutuhan. Saya butuh roti bukan hanya sekarang, tapi saya butuh itu untuk besok, dan besok. Dan karena waktu, maka mau tidak mau, suka tidak suka, manusia harus berkorban. Katakan bersama saya, berkorban. Saudara tidak boleh eksploitasi, kita tidak boleh eksploitasi kesenangan masa kini dan bodoh amat untuk masa depan.
Ada beberapa hal dalam hidup ini yang saudara tidak boleh lakukan minimum untuk membahayakan supply atau pasokan roti di masa depan. Karena kita hidup bukan hanya untuk sekarang. Kita butuh makanan juga untuk besok. Dan saya percaya dari situ saudaraku yang terkasih, maka moralitas akan timbul. Dari situ tuntutan untuk hidup di dalam kekudusan akan muncul sendiri. Ya, jadi saya kasih alasan kenapa kita harus hidup kudus, harus mencari hal-hal yang non roti, non materi, lebih dari materi itu saja. Karena semakin engkau mencari yang itu saja, roti itu saja, ya semakin roti itu saja yang kau dapatkan dan bahkan engkau akan kehilangannya. Tapi semakin engkau mencari yang lebih dari itu. Dan yang lebih dari itu adalah mau tidak mau, suka tidak suka, engkau masuk ke ranah rohani. Suka tidak suka, nggak bisa dihindari. Ya, engkau akan masuk ke ranah yang lebih abstrak, yang non materi, yang adalah rohani. Engkau butuh makan, bukan hanya sekarang, tapi besok. Ada beberapa hal yang kau tidak boleh lakukan untuk mengeksploitasi kesenangan masa kini. Engkau harus menunda kesenangan masa kini demi kestabilan masa depan, dan itu disebut sebagai berkorban. Karena berkorban selalu berhubungan dengan dimensi waktu, suka tidak suka. Esensi dari pengorbanan adalah berkorban untuk masa kini demi kestabilan masa depan. Itu kenapa Tuhan berikan 10 perintah Allah, saudaraku. Karena pelanggaran terhadap 10 perintah Allah adalah eksploitasi kesenangan masa kini. Berzina, membunuh, bersaksi dusta, dan lain sebagainya. Dan Tuhan kasih kita aturan main dalam hidup ini, supaya kita bermain dengan fair. Dan kenapa kita harus bermain dengan fair? Karena kita harus sadar, kita butuh kebutuhan-kebutuhan tersebut, termasuk roti dan kawan-kawannya, dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Dan kalau engkau tidak bermain dengan fair, saudaraku, maka pasokan untuk berkat Tuhan bagi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut akan terganggu. Katakan bersama saya, waktu. Ada 2 dimensi yang kita harus pertimbangkan. Yang pertama adalah waktu, yang kedua adalah sesama. Katakan bersama saya, sesama. Sesama, ya. Kenapa kita harus mempertimbangkan sesama? Saudaraku, kita juga jangan terlalu sok rohani. Kita tahu Tuhan yang memberikan kita berkat. Tuhan kasih kita roti. Tadi pagi saya khotbah di Kelapa Gading. Ada jemaat yang kasih roti plus kopinya, saudara. Jadi roti kita dikasih untuk makan pagi dan ada kopinya. Dan tentu saya akan berkata, ini berkat dari Tuhan. Tuhan yang kasih, tapi Tuhan kasih lewat sesama. Karena di surga nggak ada Starbucks, saudara. Di surga tidak ada apa? Starbucks. Jadi jangan ya, kadang kita tergoda untuk rohani dan berkata, ya yang saya butuh hanya Tuhan saja, saya nggak butuh orang, nggak butuh sesama. Alkitab katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan berkati kita lewat sesama. Semua pakaian yang saya pakai beserta aksesorisnya, nggak ada yang turun dari surga. Ini dari orang. Ada orang yang buat, ya, makanan yang saudara buat, ya, yang kita makan, yang kita konsumsi, ya, minuman yang kita minum, ya, nggak ada merek aqua di surga, saudara. Ya, KFC juga nggak ada di surga. Ada yang masak, ya. Jadi kalau hubungan kita dengan sesama terganggu, kita harus dengan rendah hati mengakui kalau hubungan kita dengan sesama terganggu, maka berkat Tuhan pada kita juga terganggu. Betul atau tidak, saudara? Ya, pasokan berkat Tuhan untuk kita akan terganggu karena suka tidak suka Tuhan berkati kita lewat sesama. Dan kalau saudara bermasalah dengan Tuhan, pasti engkau juga bermasalah dengan sesama. Seseorang yang mengklaim dia cinta Tuhan, tapi dia bermasalah dengan sesama, kita perlu pertanyakan apakah cinta Tuhannya genuine, benar atau bohong-bohongan. Karena orang bisa mengklaim, ya, tetapi hubungan kita dengan sesama adalah cermin hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita bersatu, Alkitab katakan, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam
kesatuan. Bak urapan di kepala Harun, yang berjanggut dan jubahnya turun. Seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Saudara yang gak tahu lagunya gak pernah sekolah minggu ketahuan. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan. Berapa banyak kita mau diberkati? Angkat tangan. Beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Indah kalau manusia sesama saling bersatu, rukun bersama. Ada urapan Tuhan, Tuhan kirim di situ. Ada berkat Tuhan curahkan di situ. Dan gak ada yang mustahil. Kalau kita saling mengasihi, kalau kita cinta Tuhan, kita cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan kerajaan Allah dan kebenarannya tersebut, saudara. Seorang teolog asal Belanda, Herman Bavinck berkata bahwa kerajaan Allah adalah kebaikan yang tertinggi. Immanuel Kant, filsuf Kristiani yang sangat terkenal, mengatakan bahwa kerajaan Allah adalah kebaikan yang tertinggi. Kebaikan apa? Kebaikan segala waktu dan kebaikan untuk semua orang. Karena ada beberapa hal yang baik, hanya sekarang baiknya, tapi besok sudah tidak baik, besok tidak baik. Ya, misalnya saudara butuh roti, dan kita pikir kita hidup dari roti saja. Dan katakanlah engkau mencuri roti orang lain. Itu baik untukmu, karena engkau bisa makan roti yang tadinya nggak ada. Itu baik untukmu. Tapi pertanyaan saya, baik nggak buat tetangga? Baik atau tidak buat orang yang kita curi? Tidak baik. Ya. Dan itu mungkin baik sekarang. Tapi untuk besok baik gak? Ketika ketahuan, lu nyuri. Baik atau tidak? Akan ada sanksi. Ya, engkau makan dengan merugikan orang lain. Dan engkau mengganggu kestabilan kebaikan yang tertinggi. Dan harmonisasi kebaikan yang tertinggi itu adalah suatu kerajaan misterius. Dan kerajaan itu disebut sebagai kerajaan Allah. Dan itu yang harus kita cari. Dan itu bukan materi. Kita sudah masuk dalam ranah yang non materi. Kita sudah masuk dalam zona yang bukan jasmani. Zona ini adalah zona rohani. Dan zona ini dalam Alkitab disebut sebagai kerajaan Allah. Dan kita harus adaptasi diri kita dengan kebaikan yang tertinggi ini. Dan adaptasi ini adalah adaptasi seumur hidup, saudara. Dan adaptasi itu ada istilahnya dalam Alkitab, yaitu bertobat. Apa? Bertobat. Kita adaptasi ya, demi mencari kebaikan yang tertinggi ini. Untuk cari kebaikan yang bukan hanya sekarang, tapi besok dalam segala waktu. Dan mencari kebaikan yang bukan hanya baik untuk diri saya, tapi untuk diri semua orang. Saya harus berkorban untuk itu. Dan ada hal-hal yang saya tidak boleh lakukan demi mencapai kebaikan yang tertinggi tersebut. Dan ada hal-hal yang sebaiknya saya lakukan demi mencapai kebaikan yang tertinggi tersebut. Kau sesuaikan diri dan kau bertobat. Dan zona itu disebut dengan zona kerajaan Allah. Dan kalau kau sudah berada dalam zona tersebut, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu adalah zona yang tidak kelihatan, tapi efeknya kelihatan. Yang setuju katakan amin. Zona itu tidak kelihatan. Tapi orang yang mencari kebaikan yang tertinggi tersebut, mereka tidak akan pernah kekurangan hal-hal yang baik. Kalau saudara hidup dari roti saja, maka roti itu akan jadi berhala bagi kita. Dan kalau kita hidup dari roti saja, kira-kira saudara mau gak bagi roti ini untuk orang lain? Mau atau tidak? Kalau ini cuma roti saja. Ini cuma roti saja yang saya punya, ya. Susah bagimu untuk murah hati, untuk berbagi dengan orang lain. Tetapi yang misterius adalah begini, saudara. Semakin saudara sadar bahwa hidup ini bukan dari roti saja, maka roti itu akan berlipat ganda. Kau cari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan Tuhan mau memberi kita makan. Tuhan mau kebutuhan kita dicukupi. Dan Tuhan bukannya mau, saudaraku, kita hanya memikirkan hanya yang akhirat saja, ya, dan merasa diri kita yang paling rohani dengan melakukan hal tersebut. Kalau kita rohani, kita juga akan praktis. Yang setuju katakan amin.
Saya perhatikan orang-orang yang paling rohani adalah orang-orang yang paling praktis, orang-orang yang paling rohani adalah justru adalah orang-orang yang paling realistis. Ya, kita lihat Yesus bangkitkan anak itu, tapi dia masih ingat, kakinya masih mendarat di bumi, kasih dia makan. Kita masih ada di dunia ini, dan kita masih membutuhkan hal-hal tersebut. Semakin kita hidup dengan roti saja, semakin kita materialistik. Semakin kita berusaha mempertahankan apa yang saja-saja itu, saudara. Maka semakin kita akan kehilangan hal-hal tersebut. Rezekimu akan terganggu, saya berani katakan. Dan ini realistis. Kalau engkau tidak mencari kebaikan yang tertinggi. Katakanlah engkau melanggar aturan main. Kalau engkau mencuri misalnya, demi rezeki, engkau rela mencuri demi rezeki. Kira-kira ke depan rezekinya keganggu atau tidak, saudara? Keganggu atau tidak? Keganggu, ya, karena ada sanksi sosial untuk hal tersebut. Engkau merugikan orang lain dan ujung-ujungnya roti yang kau miliki akan berkurang, istilahnya tersebut. Ya, rezeki yang kau miliki akan berkurang. Tapi kalau kita cari kerajaan Allah dan kebenarannya, semakin kita tidak terikat dengan hal-hal materi, semakin kita menikmati materi-materi tersebut. Betul atau tidak, saudara? Semakin saudara tahu bahwa roti ini adalah berkat Tuhan, makan roti itu enak banget. Benar gak, saudara? Roti hambar rasa steak kita makan. Nasi pakai kecap juga rasa steak. Kalau kita tahu ini adalah anugerah Tuhan. Saya tidak hidup dari ini aja. Ini adalah anugerah Tuhan. Semakin kau menikmati hidup ini. Tapi semakin kau pikir saya hidup hanya dengan roti saja. Roti itu pahit banget. Benar gak, saudara? Hidup ini gak nikmat. Ya. Hidup ini gak bermakna. Dan kau tidak akan berbagi dengan orang lain. Dan semakin kau rela untuk berpisah dari hal-hal tersebut, semakin hal-hal tersebut akan Tuhan tambahkan bagi kita. Yang setuju katakan amin. Karena kita harus akui, karena bejana ini masih berada dalam tanah liat, kita adalah debu dan tanah. Tubuh kita berasal dari debu dan tanah dan masih butuhkan asupan dari debu dan tanah ini, dari bumi ini, saudara. Kita butuh makanan, kita butuh minuman, kita butuh hal-hal jasmani tersebut. Tapi jangan hanya hidup dari roti itu saja, tapi cari roti yang bukan roti duniawi. Ada makanan yang non duniawi, yaitu kerajaan Allah dan kebenarannya, yang kalau kita prioritaskan itu dalam hidup kita, saudaraku, masa boleh resesi, tapi anak-anak Tuhan akan resepsi. Masa boleh resesi, tapi minyak dan anggur anti resesi. Kita lihat firman Tuhan dalam Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-34, Bro Andi boleh dibaca. Yohanes pasal 4, ayatnya yang ke-34, silakan bro. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makananku, Rotiku ialah melakukan apa, saudara? Kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Ada makanan yang bukan roti biasa, ya, tapi ini roti hidup. Ini adalah vitamin hidup ini. Dan tujuan hidup kita adalah menyelesaikan pekerjaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya dan kepada saudara. Tuhan berikan kepada saya talenta dan saya bertanggung jawab untuk maksimalkan talenta tersebut dan gunakan untuk kemuliaannya dan untuk memberkati banyak orang. Demikian juga saudara, semua kita punya talenta yang Tuhan berikan pada kita masing-masing dan kita harus cari kerajaan Allah. Kita harus gunakan talenta tersebut dan maksimalkan untuk supaya berguna dan berlipat ganda. Misalnya saya tanya sama saudara, saudara pilih mana? Kalau dikasih ikan, pertanyaan klasik, gampang sekali. Saudara dikasih ikan sama dikasih kail, pilih mana? Pilih ikan atau kail? Karena kalau pilih mana? Kail. Kenapa kail?
Karena dengan kail kau dapat suplai ikan, betul? Di masa depan. Dan kail mewakili hal yang non materi. Ya walaupun saya tahu kail itu materi. Tapi kail itu skill, dan skill bukan materi, ya. Skill adalah hal yang lebih abstrak dari materi, ya. Saudara butuh kecakapan, saudara butuh pekerjaan. Alkitab katakan orang yang cakap dalam apa yang mereka kerjakan akan berdiri di hadapan raja-raja, akan berdiri di hadapan pemimpin-pemimpin. Saya berdoa saudara diberkati apa yang kau kerjakan berhasil. Cakap dalam apa yang kau kerjakan. Ya, tetapi kita tahu kecakapan juga tidak akan cukup. Ada orang yang jago dengan apa yang dia lakukan, tapi jahat misalnya, ya, sehingga juga dibutuhkan karakter. Dan lagi-lagi karakter bukan materi, betul saudara, amin. Saudara memasuki arena yang suka tidak suka non materi. Kau sudah masuki zona yang lain, dan zona ini adalah zona rohani, suka tidak suka, ya. Dan kau sebut dengan istilah apapun, tapi Alkitab sebut ini sebagai zona kebaikan tertinggi untuk semua orang, dan dalam segala waktu ini zona kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan kalau engkau cari zona ini, prioritaskan lebih dari yang lain, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya, kita butuh roti, tetapi jangan hidup dari roti itu saja. Kita butuh firman, kita butuh kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan sebut dengan sebutan istilah apapun. Engkau masuk kepada zona yang lain, yang tradisi Alkitab menyebutnya dengan istilah-istilah seperti yang tadi saya katakan, firman, kerajaan Allah, makanan yang kumakan adalah Yesus katakan melakukan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Dan itu yang harus kita cari dalam hidup ini, aktualisasikan kerajaan Allah dalam hidup kita, penuhi potensi yang Tuhan berikan dalam hidup kita, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Seperti mic ini, saudara. Kira-kira kalau 1 tahun mic ini tidak dipakai rusak atau enggak, saudara? Barang-barang yang tidak digunakan dengan baik akan rusak. Ya kalau gedung ini enggak dipakai selama 2 tahun misalnya, rusak kira-kira, saudara? Akan keropos sendiri, ya, rumah yang ditinggalin, ya, itu akan rusak. Kalau kita tidak mengaktualkan talenta, modal yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita berdosa. Maka ya, saya teringat ada orang yang berkata, ya, itu kenapa ada survei yang mengatakan orang yang pensiun, ya, itu kebanyakan memasuki pensiun itu atau sudah pensiun itu nggak tahu mau ngapain, stres, dan banyak yang sakit, ya, karena nggak tahu mau ngapain. Ya, saya teringat mendiang Pendeta Pariaji, dan dia selalu giat dalam pelayanan walaupun melelahkan secara fisik. Tapi setiap habis pelayanan dia lelah, dia capek, dia duduk capek di sofa, saudara. Tapi mukanya segar, tapi bahagia walaupun capek. Karena saya percaya makanan kita, vitamin kita adalah melakukan kehendak Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dan itu terapeutik. Itu buat kita sehat. Dan saya percaya kalau kita aktualkan kerajaan Allah dalam hidup kita, akan ada mujizat Tuhan dalam hidup kita. Kita sehat, ya, kita tidak sakit. Karena barang yang nggak dipakai, mic ini seperti yang saya katakan, kalau nggak dipakai, mobil yang nggak dipakai, rusak atau tidak kira-kira? Akan rusak. Tapi kalau dipakai terus, ya, dipakai, tapi tentu ada sabatnya, ada hari sabatnya untuk semua hal, ya, nggak boleh terlalu dieksploitasi. Kalau dia dipakai, diutilisasi dengan baik, ya, maka dia akan berfungsi dengan sempurna. Saya teringat Pendeta Pariaji, kalau dia tidak pelayanan, kalau dia tidak khotbah, justru dia flu, ya, justru pusing. Ya. Memang kita harus terus makan makanan, dan makanan ini bukan makanan materi, bukan roti biasa, tapi melakukan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Saya berdoa tahun 2023 ini, saudara dan saya, kita makin mengaktualkan potensi yang Tuhan berikan kepada kita. Cari kerajaan Allah tersebut dalam hidup kita.
Karena saudara punya sesuatu untuk saudara sumbangkan. Masing-masing kita punya sesuatu untuk kita sumbangkan untuk kebaikan tertinggi tersebut. Dan kalau saudara sumbangkan hal tersebut, kau berada di zona kerajaan Allah. Maka di zona tersebut, semua saja yang kau butuhkan akan ditambahkan kepada kita. Karena di dalam zona tersebut, kita cari kebaikan yang bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk orang lain. Dan bukan hanya untuk diri kita sekarang dan orang lain sekarang, tapi untuk diri kita dan orang lain sekarang dan besok dalam segala waktu. Maka akan ada kuasa Tuhan, akan ada mujizat, semuanya akan ditambahkan kepada kita. Tuhan tahu kita butuh hal-hal tersebut, saudara. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa Tuhan tidak akan memberi ular beracun kepada mereka yang meminta roti. Ya. Tuhan tahu kita butuh roti. Tuhan tahu kita butuh nasi. Tapi jangan hidup dari nasi saja. Jangan hidup dari roti saja. Puji Tuhan kalau kau punya mobil itu, puji Tuhan. Lebih baik punya mobil katakanlah, ya, daripada enggak punya. Tapi jangan hidup dari mobil saja. Jangan hidup dari sepatu itu saja, ya, jangan materialistik, jangan terobsesi dengan satu produk dan berpikir bahwa identitas kita begitu terikat dengan produk tersebut. Karena saudaraku, saya percaya, apalagi ya kalau banyak ahli mengatakan ekonomi makin susah, semakin kita tergoda untuk mengubah batu jadi roti. Semakin kita akan tergoda untuk hidup dari roti saja. Dan kita mengabaikan hal-hal yang penting yang mengikat semua berkat tersebut. Yang mengikat semua roti tersebut. Karena kalau kita cari kebaikan yang tertinggi, kerajaan Allah dan kebenarannya, maka roti tersebut bukan hanya sekarang kau konsumsi. Tuhan akan berkati engkau sampai seumur hidup saudara. Alkitab katakan sampai putih rambutmu, Tuhan akan menggendong kita. Haleluya. Saya undang worship leader, saya undang imam pemusik, kita siapkan diri kita untuk menerima roti dari surga. Dan roti dari surga ini adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita mau menghargai hal-hal yang non materi. Karena semakin kita hidup dalam kerajaan Allah, semuanya akan ditambahkan kepada kita. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita mau katakan bahwa Tuhan tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Tangan Tuhan merenda karya yang agung dan mulia. Kita harus menang terhadap cobaan iblis. Karena iblis mau mencobai kita untuk mengubah batu jadi roti. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanku tak akan memberi. Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati. Satu hal tanamkan di hati. Indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merenda. Tangan Tuhan sedang merenda. Suatu karya yang agung mulia. Saatnya ganti nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati. Indah semua yang dulu. Angkat tanganmu dapat Tuhan dengan iman, katakan tangan Tuhan sedang merenda.
suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merentah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. 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 Haleluya, haleluya. Biarlah musik mengiringi dengan lembut kita dalam hadirat Tuhan. Saudara yang terkasih, biarlah tahun ini kita menang atas segala cobaan. Karena iblis mau mencobai kita. Iblis mau kita hidup dari materi saja, dari roti itu saja. Semakin kau terikat dengan materi, maka semakin kau tidak bisa menikmati materi tersebut. Tapi semakin kau dapat berpisah dari materi tersebut dan melihatnya sebagai anugerah Tuhan, semakin kau menikmati materi tersebut dan menikmati hidup ini. Dan semakin semuanya akan ditambahkan kepada kita. Dan hari ini mungkin godaan tersebut engkau alami. Dan kalau engkau berkata hari ini saya mau menang atas cobaan tersebut, saya tidak mau hidup dari roti saja, saya tidak mau hidup dari materi saja, saya tidak mau hidup dari pakaian saja, saya tidak mau hidup dari uang saja. Karena ada hal-hal yang lebih tinggi yang mengikat semuanya hal tersebut, yaitu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan jika itu ketetapan hatimu saat ini, angkat tanganmu tinggi-tinggi dalam hadirat Tuhan. Dan setiap saudara yang angkat tangan, katakan bersama saya, dalam nama Yesus, aku percaya, aku adalah generasi minyak dan anggur di akhir zaman ini. Aku tidak dirusakkan, aku tidak hidup dari roti saja, aku tidak hidup dari uang saja, aku tidak hidup dari pakaian saja, aku tidak hidup dari harta saja. Aku berkomitmen, aku cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan aku percaya semua itu akan ditambahkan kepadaku. Aku percaya berkat Tuhan dalam hidupku 2023 ini melimpah. Aku percaya minyak dan anggur tidak dirusakkan, semuanya akan ditambahkan kepadaku dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Tangan Tuhan sedang merentah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Lebih sebuah kata, tangan Tuhan sedang merentah. Tangan Tuhan sedang merentah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merentah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat
boleh bagi nama Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas cinta dan kasih-Mu, atas segala kebaikan kelimpahan yang telah Tuhan beri buat setiap kami Tuhan. Kami bersyukur, kami menaruh pengharapan kami di dalam Tuhan. Allah kami yang gak pernah gagal, Allah kami yang gak pernah lalai, Allah kami yang begitu setia sempurna mengasihi kami sampai hari ini. Dan kami percaya sampai selama-lamanya ya Tuhan. Kami bersyukur atas cinta dan kasih-Mu sampai hari ini kami ada. Semua karena berkat-Mu, semua karena kasih-Mu, semua karena keselamatan dari-Mu, semua karena pengampunan dari-Mu ya Tuhan. Kami telah menyembah-Mu, kami telah memuji-Mu, kami boleh merasakan indahnya hadirat-Mu Tuhan. Kami juga mengucap syukur terlebih lagi kami telah kembali diingatkan, kembali diajar oleh satu-satunya kebenaran yang kami punya, yaitu melalui kebenaran dari firman Tuhan Yesus. Kami ucapkan berkat senantiasa bagi hamba-Mu Tuhan yang terkasih. Urapi berkati Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji. Diberkati Tuhan bersama dengan keluarga, aman dalam cinta kasih berkat perlindungan Tuhan. Diberkati Tuhan dalam pelayanan, di berada melangkah melayani. Di dalam pelayanan hamba-Mu disertai oleh tanda kuasa dan mujizat. Kami percaya hanya nama Tuhan yang dipermuliakan, hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk terima yang terbaik. Sakramen perjamuan kudus penyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kami punya iman, kami percaya yang sakit kami disembuhkan, kami terima kelepasan, kami terima kelegaan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan juga pada hari ini. Terlebih dahulu kami mau bawa korban syukur persembahan kami. Kuduskan, sucikan agar setiap rupiah persembahan yang kami bawa berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya sama-sama kembali kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Boleh kembali setelah duduk setiap sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Sebelum kotak persembahan dijalankan, kami membacakan beberapa informasi pengumuman dari mimbar Tuhan pada saat siang sore hari saudara, yaitu mengenai ibadah tengah minggu akan dibuka cabang yang baru saudara, bertempat di Tiberias SCBD lantai 7. Ibadah tengah minggu di cabang Tiberias SCBD akan diadakan pada hari Selasa jam 11 siang dalam ibadah PA wanita yang minggu ini dilayani oleh Bapak Pendeta Alexander Simanjuntak. Dan ibadah baru pada hari Jumat jam 11 siang saudara, yang juga dilayani Bapak Pendeta Jeffrey Dovwane. Untuk jadwal ibadah tengah minggu dari hari Selasa sampai hari Sabtu, saudara bisa melihat jadwal lengkap melalui website Tiberias Indonesia di www.tiberias.org.id. Juga kami sampaikan kepada seluruh sidang jemaat Tuhan di tempat ini, video Natal Tiberias GBK yang telah dilaksanakan Sabtu 3 Desember 2022 lalu dapat saudara saksikan di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Sekali lagi, video Natal perayaan Tiberias yang diselenggarakan di GBK pada Sabtu 3 Desember lalu dapat saudara saksikan kembali di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Juga bagi setiap jemaat Tuhan yang rindu untuk bergabung melayani dalam pelayanan yang penuh dengan kuasa dalam pelayanan Gereja Tiberias Indonesia sebagai usher dan greeter, sebagai pengerja dewasa, pengerja kaum muda, guru sekolah minggu, tenaga kesehatan, prayer and counseling, hospitality, Tiberias choir, dancer, event dan production, graphic designer, video editor, sound engineer, wardrobe maupun makeup team, saudara dapat mendaftarkan diri saudara melalui website Tiberias Indonesia di www.tiberias.org.id/thecalling. Juga akan diadakan KKR Tiberias Palangkaraya yang akan diadakan pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 jam 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Bertempat di gedung Gereja Tiberias Palangkaraya dengan pembicara dan perjamuan kudus akan dilayani Bapak Pendeta Jeffrey Dovwane dan juga Bapak Pendeta Marcel Sairang. Demikian informasi kami sampaikan dari tempat ini. Selamat memberi, Tuhan Yesus pasti memberkati setiap kita.
ku mengasihimu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikanku hamba setia kepadamu. Percayamu di hadapan Tuhan, tubuh dan darah tercurah bagi setiap kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Tubuh dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, sempurnakan hidup kami. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk karya keselamatan yang Kau kerjakan. Di atas kayu salib Kau berikan hidupmu, nyawamu, ganti kami. Kami menghormati kesengsaraan, penderitaan yang Kau lalui demi kami. Dengan menghampiri meja perjamuan-Mu yang kudus, dengan roti dan anggur di tangan kami. Roti dan anggur adalah bukti setiap penyakit kami sudah disembuhkan. Semuanya sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dengan perjamuan kudus ini kami nyatakan karya penebusan Yesus 2000 tahun yang lalu berlaku atas kami, atas keluarga kami. Mari kita angkat tubuh Tuhan. Yesus adalah imam besar agung dari pengakuan iman kita. Sama-sama kita katakan dalam nama Yesus, inilah roti hidup yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib,
Yang pertama, yang memberi keselamatan, hidup kekal di kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Yesus menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar aku dan keluargaku dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Yesus tertikam, tertombak di atas kayu salib. Kami tolak pisau operasi, pisau bedah, tidak akan jamah tubuhku. Kami tolak terkapar di rumah sakit, kami tolak terkapar di meja operasi. Kami tolak celaka, mara bahaya, malapetaka. Kami tolak terkapar di ruang ICU. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit, kelemahan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Ambillah dan makanlah, inilah tubuh Yesus. Sesudah itu Yesus mengangkat cawan, mengucap syukur atasnya seraya berkata, ambillah dan minumlah, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Mari kita angkat cawan Tuhan. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang memberi pengampunan atas segala dosa, kesalahan kami janji bertobat, kami tolak setan dan segala perbuatannya, keluarga kami, keluarga yang kudus, kami tolak perzinahan, kami tolak poligami, jauhkan dari perceraian. Yang kedua, darah Yesus menyucikan, menguduskan kami termeterai sebagai warga kerajaan surga. Kami doa, punya rumah di bumi dan di surga. Yang ketiga, oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus, dari ujung rambut sampai ujung kaki, aku sehat, aku sembuh, pendengaran, penglihatan sempurna. Kami tolak katarak, kebutaan, kami tolak tuli, semua organ, sistem, jaringan dalam tubuhku sempurna. Paru-paru, pernafasan, antibodi, imunitas sempurna. Darahku tahir oleh darah Yesus. Kami tolak benjolan apapun. Kami tolak kistemium, kami tolak kanker tumor, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak asam urat dalam nama Yesus. Kami tolak cuci darah. Sebut sakitmu masing-masing. Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun di padang gurun dengan roti mana. Makan tidur diberkati, tidak kekurangan. Kasut jubah tidak rusak, selalu baru. Dengan tubuh darah Yesus berkat kami lebih dari roti mana. Kami tolak kemiskinan, kami tolak roh kekurangan, kami tolak roh kegagalan, hutang-hutang pribadi. Lunas bulan ini kami tolak kebangkrutan. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit, kemiskinan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Ambillah dan minumlah, inilah darah Yesus. Terpuji nama Tuhan, setiap kita telah menerima menyatu dengan sakramen perjamuan kudus. Sejenak kembali ambil waktu di hadapan Tuhan, naikkan doamu di hadapan Tuhan. Naikkan pengagunganmu, ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Buat tubuh dan darahnya, Dia selamatkan setiap kita. Dia ampuni setiap dosa dan pelanggaran setiap kita. Dia layakkan setiap kita dengan karena kasih-Nya, karena anugerah-Nya, memerdekakan setiap kita sampai hari. Maka naikkan pengagunganmu di hadapan Tuhan. Terima kasih sama Tuhan. Kami
Kami hargai kasih-Mu Tuhan. Kami junjung tinggi Engkau ya Tuhan. Tubuh-Mu Yesus menyembuhkanku. Darah-Mu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. 2-3 orang percaya sepakat apa yang mereka ikat di bumi akan diikat di surga, apa yang mereka lepaskan di bumi akan dilepaskan di surga. Mari kita percaya, kita sepakat, satukan iman kita angkat bersama minyak urapan ini dan sama-sama katakan bersama saya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah minyak urapan yang kudus untuk memuliakan Allah dan manusia. Kami muliakan Yesus, Tuhan dan Allah kami yang ada di tengah kami, memberkati kami. Setiap oles tetes dari minyak urapan ini hari ini, yang sakit disembuhkan, mengusir setan-setan, hancurkan kuasa kegelapan, patahkan segala kuk dan belenggu dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan. Dengan iman oleskan atas dahi, atas kepala, atas bagian tubuh yang sakit, dan percaya urapan Tuhan atasmu. Dan kalau urapan Tuhan atasmu, tidak ada yang mustahil. Kami serahkan ya Tuhan setiap doa yang tertulis dalam kertas doa ini. Kami bawa segala pergumulan kerinduan anak-anak-Mu. Kau yang berfirman doa orang benar dengan yakin didoakan besar kuasanya. Dan inilah iman percaya kami hari ini ya Tuhan. Doa kami besar kuasanya. Kaulah Tuhan yang dengar, Tuhan yang jawab doa kami. Kami berdoa bersyafaat, berkati gereja-Mu ya Tuhan, berkati gembala sidang, pendeta dan hati Pariaji. Tuhan beri umur panjang, kesehatan, penuh kuasa, penuh mujizat, memimpin gereja-Mu juga hamba-hamba-Mu di Tiberias. Tuhan berkati yang melayani saat ini, terutama di tempat ini, berkati Bro Glenn dan Bro Richard, juga tim imam pemusik, tim singer, adik-adik choir, Asher Collector dan Greeters, guru-guru sekolah minggu, juga bagian event, bagian security. Kami doa ya Tuhan lewat pelayanan kami di Tiberias, bilangan orang benar di Indonesia terus bertambah. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, dimenangkan untuk tuayan di akhir zaman. Kami datang dengan berkat Tuhan, kami akan pulang bawa berkat Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, ucapkanlah kata berkat ini atas Israel, dan aku akan berkenan untuk menaruh berkat ini atas mereka. Yevarech Adonai vayishmerecha, Yair Adonai panav elecha v'chonecha, Yisa Adonai panav elecha Hashem lecha. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya atasmu dan memberi kepadamu kasih anugerahnya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi bagimu shalomnya, damai sejahteranya untukmu dan anak-anakmu. Tuhan memberkati engkau. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Seindah pelangi ku tahu janji-Mu di masa depanku. Kau menyuratiku penuh kemuliaan, bagai bintang yang bersinar.
firman Tuhan ibadah sesi yang pertama pada hari ini selesai. Sampai jumpa ibadah berikutnya. Selamat hari Minggu. Shalom Tiberias.